واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Sekarang memasuki ayat 54 masih surah Toha. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali sama-sama hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini surah yang akan kita kaji yaitu surah Toha ayat ke-54. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di pembahasan kali ini surah Toha ayat ke-54 ini masih satu rangkaian kalimat dengan ayat ke-53, di mana di dalam ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda mahada." Adalah Allah yang menjadikan bumi ini mahadan, hamparan. Hamparan maksudnya adalah tempat yang nyaman buat manusia tinggal. Walaupun hamparan ini bentuknya enggak rata seperti hamparan, walaupun di situ terdiri dari gunung, laut, sungai dan yang lain-lain. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa bentuk tersebut memiliki banyak fungsi. Ya, salah satunya gunung. Gunung itu merupakan apa? Paku bumi yang mengikat antara lempengan satu dengan lempengan yang lain. Dan yang kedua juga fungsi gunung itu menghindari daripada terpahan angin, tornado, kayak topan. Makanya di negara kita yang kebanyakan gunung itu jarang terjadi angin topan, tornado dan yang lain-lain. Kecuali itu terjadi di Amerika yang memang jarang gunung kan terjadi itu. Kalau di Indonesia sangat langka. Karena apa? Karena banyak gunung-gunung tadi. Dan juga bukan cuma itu, Allah juga menjadikan walaupun bumi ini nggak datang, Allah juga jadikan wasala kalakum fiha subulan. Dijadikan apa? Allah dijadikan jalan. Artinya gimana? Kemanapun tujuannya, ke daerah pelosok sekalipun pasti ada jalannya. Nggak mungkin nggak ada, pasti. Dan itu merupakan pertanda bahwa Allah memberikan jalan yang tujuannya
agar sesama kita, sesama manusia bisa saling berinteraksi, bisa saling berkomunikasi, kan gitu. Dan juga wa anjala minas sama'i ma'an, dan juga Allah turunkan nih dari langit itu air, diturunkan dari langit air. Ketika air itu jatuh ke bumi, maka fa'ahrajna bihi ajwajan min nabatin satta. Allah juga tumbuhkan dari tanah yang tadi diguyur air sama Allah itu tanaman yang bermacam-macam yang dia pasangkan gitu. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Adapun pembahasan yang selanjutnya ini masih berhubungan. Ketika Allah udah tumbuhi berbagai macam tanaman yang berpasang-pasangan, yang dari sana melahirkan buah-buahan, maka Allah di ayat kelanjutan ayat Allah mengatakan kulu, makanlah. Maksudnya apa? Makan dari hasil yang Allah udah kasih nih, dari air yang Allah udah turunin ke tanah, dan dari tanah melahirkan tumbuh-tumbuhan. Kulu, makanlah, kata Allah. War'au an'amakum, dan apa? Dan gembalakanlah hewan ternakanmu. Yang namanya hewan ternak makannya dari mana? Dari tanah kan, dari rumput. Itu juga merupakan apa? Merupakan makanan. Jadi walaupun kita bilang kita nggak makan tumbuh-tumbuhan misalnya, tapi kan sapi dari mana makannya? Dari tumbuhan juga. Artinya kita nggak bisa mengelak daripada rahmat Allah. Kita nggak bisa menolak daripada kasih sayang Allah. Walaupun kita makan bukan tumbuhan, tapi yang kita makan sapi. Inna fi dzalika la ayatin liulil nuha. Dan pada yang demikian tadi itu ada apa? Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil nuha, bagi orang yang memiliki akal. Nah, di dalam tafsir ini Syekh mengatakan ketika mengomentari ayat ini, tadullu ala annal khaliqa azza wa jalla khaliqal hayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan apa? Khaliqul hayat, pencipta kehidupan. Wa khalaqa maqumati al-hayat, dan Allah juga pencipta daripada pondasi-pondasi kehidupan. Jadi kita ini hidup ada pondasinya. Kita nggak mungkin bisa hidup kecuali ada pondasi-pondasi tadi. Apa bu pondasi-pondasi hidup kita? Pondasi yang Allah berikan buat hidup kita itu ada 3. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga udara. Ini merupakan pondasi hidup. Manusia nggak mungkin bisa hidup tanpa 3 pondasi ini. Yang pertama makan. Allah memberikan kepada kita nikmat makan seperti yang sudah disebutkan tadi, kan gitu. Kita bisa nggak makan atau menahan diri untuk nggak makan itu bisa berminggu-minggu. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu dicadangin dalam tubuh itu melalui daging. Ketika udah dicadangin daging, nambah lagi cadangan baru, dinamakan itu lemak. Makanya semakin banyak kita gemuk punya badan, nanti semakin banyak kita punya cadangan makanan. Dan ketika nggak makan, maka cadangan yang pertama dihabisin apa? Lemak. Makanya orang kalau nggak makan kurus. Dan ketika lemak udah habis, dia masih tahan makan, maka yang apa? Yang diambil apa? Daging. Karena daging merupakan cadangan makanan selanjutnya. Makanya orang kalau udah nggak makan sama sekali, ya udah tinggal kulit sama tulang, gitu. Dan yang selanjutnya apa? Air. Manusia kalau makan itu kita bisa nggak makan berminggu-minggu, tapi manusia nggak mungkin bisa untuk nggak minum itu berhari-hari. 3 hari aja kita udah bukan, bahkan seminggu kita nggak minum kita mati. Itulah kenapa kebutuhan kita akan air lebih besar daripada kebutuhan kita akan makanan. Makanya struktur bumi, ya bu ya, struktur bumi itu banyakkan yang lautan ketimbang daratan. Ini menandakan apa? Bahwa memang Allah ciptakan bumi ini lebih banyak lautannya ketimbang daratannya. Oleh karena memang kita lebih butuh kepada air ketimbang makanan. Begitu. Itu minuman. Yang terakhir apa? Udara. Kita bisa nggak minum masih dalam hitungan berhari-hari.
Tapi bisa nggak kita nggak nafas dalam hitungan berhari-hari? Nggak bisa. Paling kita nggak bisa nggak nafas paling berapa menit, 3 menit misalnya udah maksimal banget. Nah, artinya apa? Kebutuhan kita akan udara itu lebih besar ketimbang kebutuhan kita akan air, akan apa? Akan makanan. Sehingga itulah kenapa ruang udara yang Allah ciptakan buat kita di dunia ini lebih luas ketimbang daratan maupun lautan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat aja Bu, dari struktur bumi yang udah Allah ciptakan sedemikian rupa yang di sana disediakan kebutuhan kita yang sesuai dengan kebutuhannya. Dibanyakin lautan ketimbang daratan, dibanyakin ruang udara ketimbang lautan dan daratan. Karena memang apa? Berdasarkan tingkat kebutuhan tadi. Inna bidzalika laayatin liulil nuha. Nah itu kan dari yang saya terangin tadi, itu terdapat pelajaran buat siapa? Buat orang yang berakal. Nah nuha ini loh, nuha ini merupakan jamak dari kata nuhai, yang dia asal katanya sama dengan naha, yang artinya melarang, berakal melarang. Kenapa akal diartikan melarang? Karena gini, karena fungsi akal ini melarang penggunanya untuk melakukan suatu hal yang buruk. Contoh, apa yang menghalangi istilahnya kita telanjang bulan ke darat, yang menghalangi itu apa? Akal. Kita masih waras. Kita ngapain dua telanjang? Gila kali loh. Makanya orang gila nggak punya akal. Itu dia nggak ada hal yang melarang dia untuk telanjang. Nggak ada yang melarang dia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Nggak ada yang melarang dia untuk itu. Makanya nikmat terbesar setelah apa? Setelah hidup, yaitu akal. Karena yang membedakan antara kita dengan hewan, akal loh. Dan oleh sebab akal, adanya akal, itu kan apa? Adanya penghakiman. Makanya kalau orang gila, itu nggak apa? Nggak bakal dia disalahin, baik di dunia nggak bakal dihukumi, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nggak bakal dia diadilin sama Allah. Kenapa? Nggak punya akal. Di dunia begitu juga, kalau dibuat kesalahan nggak bakal dimarahin, nggak bakal dipenjarain. Kenapa? Karena dia orang bisa. Nggak ubah mereka seperti hewan, gitu. Kalau orang gila ngomong nafsu, mas nafsu. Karena kan ada orang gila dia pacaran sama orang gila. Kalau ngomong nafsu sama kayak hewan. Tapi kalau untuk dia punya akal, dia nggak punya akal, gitu. Makanya kalau misalnya dengan akal kita untuk memikirkan tentang nikmat-nikmat yang Allah udah kasih, nggak bakal kita melihat itu merupakan satu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Dan yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minha, dan dari bumi tadi, khalaqnakum, kami menciptakan kamu setelah kalian, wa fiha, dan di bumi tadi juga, nu'idukum, kalian dikembalikan, wa minha, dan dari bumi tadi, nukhrijukum, kalian akan dibangkitkan taratan ukhra, pada kesempatan lain-lain. Kan gini. Nah maksudnya apa? Manusia itu ada 4 fase, Bu, dalam kehidupan di dunia ini. Fase pertama adalah fase di mana kita diciptakan dari tanah. Yaitu apa? Ketika bapak moyang kita Adam itu kan diciptakan memang asli dari tanah. Sementara kita diciptakan itu memang bukan dari tanah, tetapi dari unsur-unsur tanah. Makanya kalau ulama ilmuwan itu meneliti bahwa tanah ini memiliki sekitar 16 unsur. Salah satunya oksigen sampai yang terakhir itu magnesium. Dan ternyata manusia, Bu, ketika diteliti itu unsurnya sama, ada 16. Ya oksigen sama magnesium tadi. Walaupun memang kita nggak benar-benar diciptakan dari tanah seperti bapak moyang kita. Cuman kan ya, yang namanya sperma, kita kan diciptakan dari sperma. Sperma ini terbentuk dari apa? Dari saripati makanan yang bapak kita makan, yang ibu kita makan, berbentuklah sperma. Ketika itu bertemulah antara sperma jantan dan sperma betina atau sel telur, maka jadilah kita. Hakikatnya apa? Hakikatnya tetap kita unsur yang ada di dalam diri kita itu unsur tanah, gitu. Makanya
dari tanah kita diciptakan, dan juga dari tanah juga nanti kita tahapan yang kedua di tanah, di atas tanah kita hidup kayak sekarang ya. Ini tahapan yang kedua Bu dalam hidup kita, yaitu apa? Kita dikasih hidup di atas bumi Allah. Yang di bumi Allah ini kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu apa? Itu pun akan dikembaliin kita ke dalam tanah. Maksudnya kalau udah mati, dia mau nggak mau yang bisa nerima kita siapa? Kan gitu. Makanya sampai ada syair begini ya Bu. Di dalam tafsir ini dikatakan, insa intal hayata, kalau kamu ngerasa jenuh dengan kehidupannya ini, farji ilal ardh, maka kembalilah kamu ke bumi. Tanam aminan min awsal, dan tidurlah kamu dengan tenang di dalamnya tanpa beban sedikit pun. Dia akhna, sesungguhnya bumi ini merupakan ibu yang paling baik alaika buat kamu, minal daripada ibu kandung kamu, allati khalaqa, yang apa? Yang telah menjadikan buat kamu itu apa? Beban-beban keduniaan. Artinya apa? Bumi ini itu lebih baik daripada ibu kandung kita. Ketika kita mati, siapa yang bisa menerima? Istri kita mau menerima kita? Enggak, tetap ditolak. Karena apa? Bakal jadi bangke ya. Suami kita, apakah bakal menerima kita ketika kita sudah mati? Enggak. Yang akan benar-benar bisa menerima kita, busuknya kita, bangkainya kita, siapa? Ya bumi ini. Gitu. Nah, yang akan menerima kita ya bumi ini. Dan itu apa? Di sini dikatakan wafiha nu'idukum, dan kepadanya kamu akan dikembalikan, maksudnya dikuburin. Dan juga apa? Wa minha, dan dari bumi tadi nukhrijukum, kalian akan dibangkitkan. Para penguhra pada lainnya, pada waktu yang lain. Maksudnya apa Bu? Bahwa kita hidup ini bukan cuma apa? Bukan cuma ngejalanin perang di sini tanpa ada perhitungan. Bahwa yang kita lakukan sekarang di dunia ini nanti ada hitung-hitungannya. Yaitu kapan? Ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita dalam kondisi kita yang lain, yaitu di mana kita akan apa? Diadili terhadap atas apa-apa yang kita lakukan. Makanya Bu, adanya hari berbangkit itu sejatinya merupakan apa Bu? Merupakan kenikmatan. Kenikmatan kalau misalnya Ibu ngaji sekarang mau Bu, Ibu ngaji nggak ada manfaat yang benar-benar kelihatan buat Ibu. Tapi nanti ketika di akhirat, Ibu akan menerima balasan dari apa yang Ibu telah lakukan sekarang. Kan gitu. Kalau sekarang mungkin buat terasa manfaat sekedar petunjuk, tapi untuk pahala seperti apa, bagaimana nikmatnya, bagaimana enaknya, ya nanti ketika Ibu dibangkitkan di apa setelah kubur nanti. Dan itu nanti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Dan juga yang selanjutnya, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa haba. Nah, ketika Musa udah ngejelasin, maka apa? Walaqad araina, dan ketika kami telah mendatangkan, ketika kami telah menampakkan ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya mukjizat. Maksudnya pertama nasihat, yang kedua mukjizat. Yaitu apa? Dilemparin tongkat jadi ular, dikeluarin, terus dikeluarkan dari tangan Musa ini cahaya. Maka bawa abah, maka si Fir'aun ini apa? Mendustakan Fir'aun, menolak. Dinasihatin udah sama Musa, dikasih liatin mukjizat udah, maka bawa abah Musa, apa? Fir'aun nolak. Bahkan yang paling parah apa Bu? Ketika Musa udah menampakkan apa? Mukjizat. Ketika Musa udah memberikan nasihat, Fir'aun bilangnya bagaimana? Qala, berkata Fir'aun, aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun ngomong apa? Aji'tana, apakah kedatangan kamu ini litukhrijana, untuk mengeluarkan kami min ardina, dari kampung kami, negeri kami, bisihrika ya Musa, dengan sihirmu itu Musa. Malah dituduh begitu. Jadi Musa nasihatin, Musa nunjukin mujizat, mana dia ngomong apa? Lu datang kemari cuma mau ngusir gua dari kampung gua. Begitu ngomong. Kenapa? Disihirkan dengan sihir kamu itu Musa. Nah, yang jadi pertanyaan Bu, kenapa Fir'aun ini ngomongnya apa?
Litukhrijana, apakah lu mau ngusir kami? Kenapa bahasanya kami? Bukankah yang diajak ngomong Musa itu kan Firaun doang? Kenapa enggak ngomong Firaun ini, enggak ngomong apakah lu mau ngeluarin gua? Kan begitu harusnya. Tapi kenapa Firaun bilang Litukhrijana min ardina, apakah kamu datang ke sini untuk mengeluarkan kami dari negeri kami? Nah, adapun kenapa Fir'aun mengatakan mengeluarkan kami dari negeri kami? Fir'aun ini pengen apa? Pengen mengatasnamakan orang-orang Mesir. Jadi dia pengen apa? Mengadu domba orang Mesir dengan Musa. Karena gini Bu, orang-orang Mesir itu orang-orang yang sangat mencintai Sungai Nil. Sangat mencintai Sungai Nil. Karena Sungai Nil benar-benar dimuliakan. Sungai Nil benar-benar diagungkan. Bahkan kalau orang Mesir dibilang udah tinggalin aja Mesir 2 atau 3 hari kalau orang Mesir gitu, itu marahnya bukan main. Karena saking apa? Saking dia cinta sama Sungai Nil, saking dia nggak mau disuruh keluar dari Sungai Nil. Nah Musa, Fir'aun ngomong begitu, apakah lu datang buat ngusir gua dari apa? Dari kampung halaman gua? Tujuannya apa? Ngomporin supaya orang-orang Mesir membenci Musa. Jadi dia mengatasnamakan orang Mesir. Nah ini merupakan sikap Fir'aun yang banyak dicontoh oleh orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang kan sering mengatasnamakan, memonopoli Islam. Dia bilang atas nama Islam, bawa-bawa nama Islam. Tapi ketika dia bawa nama Islam itu ucapannya sekedar apa? Sekedar membangkitkan kebencian, fitnah. Dia bawa atas nama Islam padahal nggak benar-benar mewakili Islam. Nah orang-orang memiliki watak kayak gitu itu sama ke orang memiliki wataknya Fir'aun. Pokoknya gue ini mewakili Islam. Kalau lu nggak dengerin gue berarti lu anti Islam, lu musuh Islam. Ada yang begitu, ada. Ada juga yang bilang gue ini mewakili NKRI, lu nggak dukung gue dan lu musuh daripada negara. Ada yang begitu, ada. Dan watak-watak Fir'aun itu model begitu, mengatasnamakan sesuatu padahal dia nggak benar-benar mewakili sesuatu tersebut, mengatasnamakan Islam padahal dia nggak benar-benar mewakili Islam. Yang ada ucapannya hanya melahirkan kebencian, adu domba dan kemarahan terhadap sesama umat Islam sendiri. Dan ini merupakan sikap Fir'aun yang patut kita hindari, yang patut kita jauhi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nggak mudah diadu domba. Mungkin itu saja dari saya, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 ayat yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Iril. Yang pertama tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini tempat kita tinggal di muka bumi ini. Sebelumnya dalam pembahasan minggu yang lalu tentang keadaan bumi sudah kita dengarkan, dan tadi yang pokok yang harus kita pahami Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup ini dengan pondasi, yaitu ada 3 pondasi yang diberikan kepada manusia, dan itu terasa oleh kita semua. Yang pertama yaitu masalah makanan, yang kedua air, yang ketiga adalah udara. Seluruh makhluk hidup itu membutuhkan itu semua. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang hilang, tentunya kita tidak akan bisa meneruskan kehidupan ini. Nah, yang jadi permasalahan buat kita cara mengelola keimanan untuk menguatkan hati kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus selalu memikirkan itu semua, selalu melihat itu semua. Jadi jangan sampai kita ini
hidup ada yang ngatur, hidup ada yang ngasih, tapi kita ini seakan-akan hidup ini kita yang punya. Kita dikasih udara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan kita ini nggak dikasih apa-apa. Seakan-akan karunia Allah itu nggak ada, yang akhirnya tidak terasa. Karena tidak terasa, akhirnya kita lalai atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau misalnya kita renungkan dengan akal sehat, kalau misalnya kita lagi sehat, Bu, jantung kita benar gitu, paru-paru kita benar, kita menghirup udara biasa saja, seakan-akan kan nggak ada apa-apa. Tapi ketika ada masalah, kita butuh udara yang udah harus melalui alat seperti oksigen yang disediakan di rumah sakit, itu satu anunya itu bisa hampir 2 juta itu. Jadi kita hidup bertahun-tahun di dunia ini dengan udara yang gratis. Kalau kita nggak pahami, seakan-akan kan biasa aja, seakan-akan nggak ada karunia Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada sesuatu yang dirasa nggak enak sedikit, kita ngeluh, kita lalai kepada Allah. Padahal banyak sekali nikmat yang Allah sediakan buat penunjang kehidupan kita. Termasuk yang namanya bumi ini kan, Bu, itu diperuntukkan untuk manusia seluruhnya. Jadi Allah ini gak butuh, Allah nyiptain semuanya gak butuh. Dan itu bisa kita rasakan. Semua yang namanya yang ada di dunia ini dikelola oleh manusia, dipersilahkan dikelola oleh manusia, dimati oleh manusia. Allah itu hanya memiliki, mengatur, tapi dia tidak butuh. Kalau kita ini kan kadang-kadang kalau mengatur, memiliki sesuatu itu karena butuh kan gitu ya. Kalau Allah itu mengelola, mengatur alam ini dan memiliki alam ini nggak butuh. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kita. Kita yang nikmati. Coba kita mau pergi kemana aja nggak ada yang larang. Misalnya kita ngeliat kayak di Jakarta, kita pergi ke kota ngeliat gedung apa semuanya bisa kita nikmati semua, bisa kita lihat, nggak ada yang melarang. Cuman bedanya apa? Cuman bedanya ada orang-orang yang dititipkan oleh Allah mengelola itu. Sebenarnya mereka juga yang dititipkan untuk mengelola sama, bisa ngelihat doang, itu kan begitu, sama saja sebenarnya. Makanya kita jangan dengan selalu mengkaji kitab suci Al-Quran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cara pandang kita tentang kebesaran Allah, tentang kasih sayang Allah kepada kita itu enggak sempit. Jadi jangan sampai orang beriman melihat kebesaran Allah, kasih sayang Allah itu kalau kita lagi dikasih usaha bagus, misalnya duit kita selalu sehat, anak kita soleh, berilmu, jangan di situ aja. Tapi ada fondasi-fondasi yang emang keseluruhan itu diperuntukkan, dikaruniakan untuk manusia. Dan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang punya akal. Jadi di ulil nuha tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan nuha tadi oleh Ustaz Rizil. Yang jelas ini semua akan kita pahami kalau kita mempergunakan akal. Tapi kalau misalnya akal kita tertutup dengan kebesaran Allah, tentu kita tidak akan bisa melihat kebesaran Allah tersebut. Dan ketika kita tidak melihat dan merasakan kebesaran Allah, hidup ini akan selalu sempit. Saya pastikan hidup ini akan selalu sempit. Kita punya apapun, kita dikaruniai apapun oleh Allah, kalau kita tidak memahami kebesaran Allah itu sendiri, maka apapun yang kita dapat akan terasa sempit. Oleh sebab itu kita mengkaji Al-Quran itu tujuannya apa? Sebagai petunjuk hidup kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya membahagiakan, semuanya bisa dijadikan sarana sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kita bisa kelola dengan sebuah metode
petunjuk agama yang menjadikan itu semua sebagai kebaikan. Tentunya kebaikan bekal di akhirat nanti, agar kita apa? Agar kita selamat dan mendapat ridha Allah Subhanahu. Dari apa? Dari tangan. Setelah diciptakan, maka kita nanti akan dikembalikan lagi kepada tanah. Dan setelah dikembalikan kepada tanah, kita nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah tersebut. Nah, ini merupakan pengingat kepada kita setelah kita dikasih tahu bahwa bumi ini diperuntukkan untuk kita, dikelola untuk kita, kan begitu, dinikmati oleh kita semua. Kita jangan melupakan bahwa kita itu diciptakan di situ, kita akan kembali kepada di situ juga, kita akan dikembalikan sekali lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu metode dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan. Kemudian poinnya apa? Supaya kita tidak keluar dari tujuan hidup kita. Jadi kita mengelola, berusaha di muka bumi ini, memperbaiki kehidupan di muka bumi ini, jangan melupakan yang namanya kematian. Karena yang namanya tujuan utama kita adalah itu. Jadi begini Bu, kayak misal begini, kita misalnya lagi usahain apa gitu yang istilahnya dianggap akan menjadi baik, akan menjadi sebuah kebaikan di dunia ini. Nah, kemudian itu kan hidup itu dua kemungkinannya, nggak mungkin satu kan, nggak mungkin yang namanya orang berusaha semua berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya kan ada yang berhasil, ada yang Allah kasih jalan, ada yang enggak. Nah, supaya kita ini tidak melempem, maksudnya hati ini supaya nggak membleh, nggak sedih ketika itu tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kita ingat apa? Ingat tentang kematian. Nah, mengingat kematian itu bukan masalah ingat matinya, tapi lihat lagi sisi kebaikan yang Allah kita. Dari sisi pengelolaan dunia, misalnya kita nggak dikasih oleh Allah, tapi Allah masih kita kasih sehat, masih kita bisa baca Quran, masih kita bisa duduk bersama ngaji. Nah, itu sebagai kebaikan Allah, tentunya yang lebih nilainya dengan apa yang tadi kita inginkan. Sehingga ketika itu kita pahami, apapun yang terjadi tentang pengelolaan kehidupan ini, kita tidak menjadikan kita ini bersedih. Karena yang membuat kita bersedih itu ketika kita kehilangan Allah. Jadi kalau masih ada Allah dalam diri kita, maka kita yakin akan mendapatkan segalanya. Ketika Allah hilang dari diri kita, kita harus yakinkan bahwa kita akan kehilangan segalanya. Jadi apapun yang kita raih saat ini dalam kehidupan ini, ketika Allah hilang dari diri kita, pasti kita akan kehilangan segalanya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengkaji kitab suci Al-Quran dengan beragam keadaan kehidupan kita. Saya lihat jamaah juga kan ini macam-macam. Ada yang juragan kontrakan, ada yang pengusaha, ada yang pedagang pasar, ada yang di rumah aja, ada ya macam-macam. Dan semua itu harus dijadikan sebagai potensi pendekatan di Al-Quran. Kita semua memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari Al-Quran merupakan salah satu cara kita untuk memahami keadaan tersebut. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih paham dalam kehidupan ini, dikuatkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betilkan ya wa bijahid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.